Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya cuma dengan sekali sentuh, suara kita bisa langsung nyampe ke orang lain di seberang kota atau bahkan di belahan dunia lain? Ini bukan sihir loh, tapi teknologi super canggih yang kita pakai tiap hari. Nah, hari ini kita akan bongkar rahasia di balik cara kerja ponsel Anda. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Emang kedengarannya kayak sulap ya? Tapi sebenarnya ini adalah sebuah sistem rekayasa yang brilian banget yang pada dasarnya membagi dunia jadi jutaan potongan-potongan kecil. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, jawabannya itu sebenarnya simpel banget dan tersembunyi di dalam nama yang kita sebut setiap hari, telepon seluler. Tapi apa sih sebenarnya arti dari kata sel itu? Coba bayangin, setiap sel ini tuh kayak satu kepingan puzzle di sebuah peta jangkauan yang super gede. Dan masing-masing kepingan ini punya tugas yang penting banget. Jadi, intinya gini, ponsel kamu itu sebenarnya adalah radio dua arah versi mini. Dan menara BTS terdekat, itu singkatan dari Base Transceiver Station, adalah gerbang utama yang nyambungin kamu ke seluruh dunia. Oke, tapi kan kita nggak diem aja di satu tempat ya kan? Kita gerak terus. Gimana caranya jaringan ini bisa tetap ngikutin kita tanpa putus? Nah, disinilah kejeniusan sistem seluler itu kelihatan. Ada sebuah proses mulus yang namanya handover. Gimana sih cara kerjanya? Yuk kita lihat. Proses ini tuh persis kayak lomba lari estafet otomatis yang super cepet buat data kamu. Jaringan dengan cerdas mengoper koneksi kamu dari satu menara ke menara lain, biar panggilan telepon atau video streaming kamu nggak pernah putus di tengah jalan. Keren banget kan? Tentunya, ponsel sekarang kan bukan cuma buat nelpon aja, jauh lebih dari itu. Dan semua itu bisa terjadi berkat evolusi kecepatan yang nggak pernah berhenti. Setiap G ini atau generasi itu benar-benar lompatan besar. Sebuah era baru yang mengubah total apa aja yang bisa kita lakuin dengan benda yang ada di genggaman kita ini. Nah, yang paling keren dari perbandingan ini tuh analoginya. Ini benar-benar ngegambarin perubahannya secara sempurna. Kita beranjak dari yang tadinya sebatas berjalan kaki untuk ngirim pesan, sampai sekarang kita bisa terbang pakai jet untuk mindahin informasi secara instan. Benar-benar kayak teleportasi data. Dengan semua data penting yang seliweran di udara, pasti muncul pertanyaan besar di kepala kita. Aman gak sih semua ini? Jadi, sistem ini tuh dirancang dari awal dengan asumsi bahwa sinyalnya bisa aja diintip sama siapapun. Karena itulah, sistem ini langsung dibangun dengan lapisan-lapisan pertahanan yang super kuat buat ngelawan kerentanan itu. Dan ini nunjukin kalau keamanan kita itu nggak cuma satu lapis, ada banyak penjaga yang kerja barengan. Mulai dari kartu SIM sebagai paspor digital kamu, enkripsi yang bikin data jadi acak, sampai loncatan frekuensi yang super cepat. Semuanya kerjasama buat ngelindungin privasi kita. Oke, kalau sistemnya secanggih itu, kok kita masih sering banget ya ngalamin panggilan putus atau masuk ke area no signal? Pasti semua pernah ngalamin kan? Lagi asik-asik, sinyal hilang. Nah, itu terjadi karena gelombang radio. Walaupun super cepat, ternyata nggak bisa menembus semua halangan. Jadi intinya, sinyal jelek itu seringnya cuma masalah fisika sederhana. Entah itu karena ketebalan dinding beton, lift yang pada dasarnya adalah kotak logam, atau bahkan rimbunnya pepohonan. Semua itu adalah penghalang fisik yang bikin ponsel kita nggak bisa melihat menara BTS. Nah, sekarang kita jadi lebih paham kan cara kerja jaringan ini? Mengerti teknologinya itu baru langkah pertama. Pertanyaan selanjutnya adalah, dengan pengetahuan ini, gimana cara kita bisa lebih bijak buat menjaga keamanan diri kita sendiri di dunia digital yang udah diciptakan oleh teknologi ini?